Ya, anak-anak nggak punya duit juga senang-senang aja. Dan kita pernah jadi anak-anak bahagianya tanpa alasan, tanpa batas. Ya, kitanya aja yang memperbanyak syarat. Aku baru bahagia nantilah kalau udah jadi manajer. Aku baru bahagia nantilah percuma gaji 20 juta. Baru bahagia nanti kalau rumahnya segede dia. Tuh, kenapa nambah-nambahin syarat sendiri? Dulu kita bisa bahagia tanpa alasan. Ya, tapi malah kita merelakan diri kita diperbudak oleh segala persyaratan keinginan tersebut. Disuruh siapa, ya kan? Sehingga ya itulah karena Islam ya, melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, bahkan juga tidak hanya perbudakan secara nyata, tapi diperbudaknya dia oleh keinginannya sendiri. Ya, jadi itu cuman sekian dari ya hidup tanpa syariat tuh kayak gitu. Padahal semuanya baik, demi Allah, pada santun, pada sopan, pada rajin sedekah. Ya, beneran di sana tuh banci yang apa yang kayak gimana sedekahnya rajin, ke orang tua santun, ke anak kecil penyayang. Punten ya yang pernah ke Thailand pernah ngelihat gelandangan anak-anak nggak? Mereka amat sangat sayang anak. Thailand itu negara yang amat sangat sayang. Karena saya izin pernah ya, saya dengan istri belum dianugerahi keturunan, jadi pernah ngontek beberapa kawan yang di Thailand untuk punten ini mah, karena di sana banyak yang istilahnya dihamili terus udah suaminya entah kemana. Barangkali ada yang gak mau ngurus, daripada dikemanain atau gimana, silakan kami siap untuk menjadi orang tuanya gitu. Malah dibilang, cari lu ingat, lu lupa waktu lu tinggal di Thailand pernah nemu gak gelandangan anak kecil? Ya juga, nggak ada. Di sini anak disayang, bro. Mau kayak gimana orang tuanya maksiatnya ninggalin, nggak mau tanggung jawabnya. Tapi anak-anak di sini disayang. Nggak ada yang nggak mau ngasuh. Ya, amat sangat tidak pernah terjadi selama sepanjang di sana anak kecil dibuang itu nggak ada. Bayi dibuang ya, kalau kayak di Indonesia ada yang ditemuin di bak sampah, mohon maaf ya. Tahu-tahu ditaruh di keranjang di depan panti asuhan itu nggak ada. Ya. Ya panti asuhan yang untuk anak-anaknya emang nyaris tidak ada di sana. Ada tapi tidak sebanyak di Indonesia. Ya. Tapi ya udahlah gitulah. Pada baik-baik semuanya, tapi ya begitulah hidup tanpa syariat ya. Dan yang paling penting apa? Tingkat stres tinggi. Kita sekaligus menjawab kayak gini ya. Kadang ada orang bertanya, ya saya mah nanti aja berhijabnya. Yang penting hati saya berhijab. Cia elah, itu gimana maksudnya ya? Terus dia berkata, lihat, ada nggak orang non-Islam yang nggak sholat tapi lebih santun lisannya ada? Ada. Yang nggak sholat bahkan maksiat tapi lebih banyak sedekahnya daripada yang sholat, yang Islam ada? Ada kalau mau dicari, beneran. Ya. Ini masalahnya, ketika kita bicaranya akhlak nih, bicaranya akhlak, maka kalau di Islam itu akhlak itu nanti ada beda adab sama akhlak ya. Dalam Islam adab dan akhlak beda. Bedanya apa? Adab itu didapat dari belajar. Kan ada kitab adab ya. Makan juga ada adabnya. Kalau di bule ada table manner ya. Tapi kalau akhlak didapat dari ibadah ya. Kayak contoh Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang salatnya benar, dia nggak mau melakukan perbuatan keji dan munkar. Maka bicara akhlak di dalam Islam adalah didapat dari ibarat pohon. Pohon ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Di mana sih akhlak? Buah. Buah kan tidak simsalabim ada. Berarti harus ada akarnya, harus ada batangnya. Ya. Siapa yang menjadi akarnya? Akidah. Ketauhidan yang dijaga, akidah yang bertauhid. Dan kalau saya bilang bertauhid bukan sekedar cukup meyakini oh Tuhan teh satu, Allah doang, bukan. Termasuk mencek rizki dari dirinya sehingga dia meyakini aku nggak harus nyuri, aku nggak harus korupsi, aku nggak harus ngambil hak orang lain karena aku yakin rezeki dijamin Allah, lengkap. Termasuk hal-hal yang sederhana kayak misalkan dia nggak akan berkata jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan, enggak. Yang moto juga bakal mati demi Allah. Ya. Nah, yang di rumah gak ngapa-ngapain juga bakal mati, betul? Dia nggak akan di tempat sepi, punten mbah, saya nggak ganggu, nggak usah. Seolah-olah ada yang bisa mencelakai kita selain Allah, tanpa seizin Allah, nggak. Bersatu seluruh jin satu planet bumi ingin mencelakai kita, Allah nggak kasih izin, nggak akan terjadi apa-apa demi Allah. Nggak akan itu rumah tahu-tahu kejatuhan cicak, wah saya sial, enggak. Kejatuhan cicak 4 RW sampai tenggelam ibu, nggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, itu sial. Karena hukuman Allah pasti menghampiri. Ya. Apalagi
Ya, oh dulu di Jawa Timur ada anak kecil kesambar petir sambil megang batu. Terus orang pada datang katanya batunya bisa nyembuhin. Mereka bawa air digayung, dicelupin batu anak itu diminum sehat. Batu ponari, ingat? Jadi kalau udah dicelupin pakai batu itu nama airnya berubah jadi ponari sweat. Maaf ya. Oh udah ganti ya. Begitu. Enggak percaya. Ya. Harus dijaga benar-benar ketauhidannya. Satu, tauhid yang sempurna, yang terjaga.